Oke guys, di video kali ini Roy Suryo akan membeberkan strategi atau rencana untuk persiapan pra peradilan yang kedua, yang dimana putusan pra peradilan yang pertama itu akan diumumkan di hari Selasa tanggal 7 minggu depan. Oke, kita simak videonya. Tentang yang akan hangat minggu depan. Jadi minggu depan itu ada dua peristiwa penting yang akan menjadi hangat, yaitu hari Selasa tanggal 7 Juli 2026, Pak Ugro, itu akan ada putusan, ya, pengumuman putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan soal pra peradilan yang pertama. Nah, ini kita harus sampaikan yang pertama. Ya, kenapa? Karena pada hari Jumat. Jadi tim Roy Suryo itu mengajukan pra peradilan yang kedua. Oke, strategi apa aja yang bakal diterapkan pada sidang pra peradilan yang kedua ini? Yuk kita lanjut videonya. Tepatnya, meskipun hari Kamis itu ada sidangnya Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi hari Jumatnya itu akan ada dimulai kembali sidang pra peradilan yang kedua. Oh, iya, ya, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana strategi yang akan digunakan dalam mensikapi hasil putusan dari sidang pra peradilan yang pertama, Iya, dan juga iya. bagaimana isi ataupun detail dari sidang pra peradilan yang kedua. Ya. Sebelumnya itu kita juga akan nanti mungkin Pak Ugro juga akan menyampaikan ya, bagaimana jalannya atau perbandingan antara sidang pokok utama yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh Dr. Tifa Tiasuma, dan juga bagaimana strategi juga kenapa saya itu menggunakan pra peradilan ya gitu, karena memang ini amanah dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, jadi boleh dilakukan pra peradilan ya, dan pra peradilan itu memang kalau dalam KUHP yang baru itu memang perkara pokoknya harus menunda harus menunda dan harus ditunggu karena adanya pra peradilan ini. Baik Pak Ugro, mungkin ada yang bisa Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang strategi pra peradilan ini, monggo. Ya. Jadi begini Mas Roy. Ya. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Ya. Jadi saya ingat saat hukum acara pidana yang lama Undang-Undang 881 dulu mulai dilaksanakan ya. Jadi dulu ada forum namanya Forum Mahkejapol. Ya, Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian. Satu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian ya. Nah, di situ selalu membahas hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum. Baik. Ya kan? Nah, perkara yang dilaporkan, jadi perkara berbeda dengan berkas perkara nih Mas. Perkaranya ya, bukan berkasnya ya. Ya, saya membaca hukum acara pidana ini dan hukum pidana ini disebut perkara dan berkas perkara ternyata berbeda. Nah, seharusnya berkas perkara itu untuk Mas Roy, Bu Dr. Tifa, kemudian bersama 6 orang lainnya tadi, ada Rismon semuanya itu adalah satu berkas perkara. Ya kan? Nah, satu berkas perkara, kalau saya soroti lagi di situ dimasukkan pasal KUHP lama adalah 310 dan 311. Ya kan? Nah, sekarang berubah menjadi 43 dan 434 ya. Nah, seharusnya kita harus konsekuen. Kalau pencemaran nama baik ya pencemaran nama baik. Kalau berkaitan fitnah, ya kan? Kalau ada undang ITE itu hanya dipaksa-paksakan masuk seperti itu. Nah, saya melihat kenapa berkas perkara ini bisa di-split. Ya, artinya dipisah ya. Dipisah. Ya kan? Jadi saya cari di hukum acara pidana, saya cari tidak ada pasal satupun yang mengatakan hukum acara pidana yang lama loh. Karena ini kan masa transisi itu. Tidak ada menyatakan seperti itu. Jadi ada di situ di KUHP yang lama itu di pasal 142 KUHP ya. Itu menyatakan begini. Apabila
dalam hal pihak penuntut itu atau jaksa menerima menerima satu berkas perkara. Bukan banyak ya. Iya, satu berkas perkara. Satu berkas perkara berarti ada satu LP situ, Mas. Ya. Satu berkas perkara, kemudian yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, ya kan? Nah, jaksa bisa melakukan penuntutan. Penuntutan, ya kan? Masing-masing terdakwa. Jadi penuntutan ini nanti kan dilaksanakan setelah sidang berproses, setelah dakwaan, terus bukti-bukti, fakta sidang semua, kan itu baru tuntutan. Artinya dakwaannya sama nggak, Pak? Kalau itu? Kalau sekarang berkas perkara dipisah, ini nanti bagaimana ini? Betul. Kan? Jadi yang punya kewenangan di KUHP pasal 142 KUHP yang lama itu hanya jaksa. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ini pemisahan berkas perkara ini dalam rangka apa? Ya kalau berkas perkara ini dikatakan dipisah, ya kan, seolah boleh dipisah. Sejak awal juga tidak mencantumkan dalam berkas perkara tersebut pasal 55 dan pasal pasal 56. Penyertaan atau membantu. Biasanya bahasa Belandanya itu deelneming. Betul. Nah, ini sangat aneh sehingga kalau sekarang mau dipaksakan sidang, apakah jaksa mengetahui bahwa ini sebetulnya adalah pelanggaran hukum acara pidana, atau jaksa juga mencoba dijalankan saya di sidang. Jadi ini nanti pihak penyidik, kemudian kejaksaan, penuntut umum sama hakim nanti akan melihat ini. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini perlu diwaspadai karena gini, kalau sebetulnya hukum acara pidana itu tidak mempersulit siapapun lah. Tapi kalau sekarang dibikin berkas perkara seperti ini, nah faktanya sekarang terjadi berkas Mas Roy, ada pra peradilan. Nah, berkas perkara Dokter Tipa lanjut. Padahal LP-nya sama. Betul. Nah ini bagaimana? Apakah salah satu diberhentikan atau dilanjutkan? Nah, ini untuk pembelajaran ke depan sangat baik situ, ya kan? Jadi bagi saya ya mungkin kalau yang tepat seharusnya ada putusan selah, menunggu putusan-putusan pra peradilan yang masih akan dilanjutkan. Oleh berkas Mas Roy. Meskipun misalnya maaf Pak, meskipun misalnya di tempat Dokter Tifa nggak mengajukan pra peradilan. Oh iya, karena ini laporan polisi berkas perkara sama, saksi sama, barang bukti sama, nggak ada yang beda. Yang sudah RJ juga itu masih sama di situ disebutkan, kan? Betul, masih ada daftarnya juga kelakuannya. Belum nanti kalau disampaikan ke hakim bahwa ini sudah ada RJ, kan bisa ngajukan lagi sama Dokter Tifa kepada hakimnya, apakah perlu dimintakan penetapan pengadilan RJ tadi, SP3 tadi, seperti itu. Nah, sekarang kalau berkaitan berkasnya pra peradilan ini, Mas. Jadi ternyata hukum acara pidana yang baru ini, karena ini kan proses sudah lewat penyidikan dan penuntutan nih. Betul. Ya, jadi pra peradilan pasti diterima oleh pra pengadilan lah, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai di sini adalah pasal 158. Ayat D. Kalau usah ayat 1 huruf D ya. Di situ ya. Isinya apa itu, Pak? Oh, tunggu. Ayat 1. Ayat 1 huruf pasal 158. Huruf D. Di situ disebutkan penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana bisa di pra peradilan. Loh, wah banyak itu, Pak. Loh iya, makanya ini kan begini. Makin boncos ini, pemirsa. Ada laporan polisi pencemaran nama baik dan fitnah. Oke lah kita terima. Walaupun itu tidak boleh. Nah. Sekarang yang harus dibuktikan unsur-unsur pencemaran nama baik tadi, mens reanya seperti apa, terus unsur-unsurnya seperti apa, atau fitnah tadi. Nah, bukan dengan cara menyita 14 dugaan ijazah yang diterbitkan oleh GM. Betul. Itu kan ada 14 sebagai pembanding. Itu bagian dari 712 barang bukti yang disita. Betul, Mas. Jadi ini barang bukti yang lebih dari 700 ini itu nanti lebih melekat kepada apabila ada dugaan laporan tentang penggunaan ijazah palsu atau pencemaran nama dan fitnah. Tapi kalau berkas perkara Mas Roy sama Dokter Tifa ini memang maju sidang, ini kan pencemaran nama baik dan fitnah. Betul. Nah,
kalau barang bukti yang digunakan banyak berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, ini bisa di pra-peradilan kembali. Nah, ini lebih lucu lagi. Jadi jangan kaget ya. Kalau nanti akan banyak pra-peradilan gitu ya. Ya, saya mungkin berpikir ke arah situ karena ini kan untuk kesempurnaan hukum acara pidana yang baru. Betul. Trial and error di sini kan lebih bagus masyarakat supaya tahu bahwa ternyata hukum di Indonesia sekarang kan hukum acara pidana di Indonesia lebih baik daripada hukum acara pidana yang lama seperti itu. Izin Bapak dan juga pemirsa baik Roy Suryo Official, Uggrasena Tribrata dan juga langkah update atau langkah update ya. Langkah update ya sudah ganti nama, ada yang iseng nyebut nama lama segala ya, atau gak usah kita bahas itu ya. Ya gitu. Jadi Pak Ugro, kemarin tuh ketika saya dan Dr. Tifa dan juga kemudian bersama dengan dua kuasa hukum ya, ada bersama saya dan Mas Refli Harun, ada juga Mas Gafur Sangaji, kemudian di sana ada juga Pak Al-Katiri dan juga ada